Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayul ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur selalu senantiasa kita ungkapkan, kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas karunia dan nikmat Allah lah kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa menghirup udara di pagi hari yang penuh berkah ini. Dan atas karunia dan taufik Allah lah kita telah melaksanakan salah satu di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni melaksanakan salat subuh ya secara berjamaah. Dan tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan menjadi bekal kita yang satu hari yang mana harta dan anak tidaklah berguna kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati salim. Sebagaimana firman Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ini pada hari di mana harta dan anak-anak tidaklah bermanfaat kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat, hati yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, hati yang selalu senantiasa berusaha melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjauhi segala berbagai bentuk kemaksiatan. Naam. Kemudian ayyuhatullah rahimani rahimakumullah, para pemirsa, ikhwani wa akhwati fillah, dan juga kepada teman-teman muslim Bikir Indonesia chapter Singkawang rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kita akan melanjutkan kajian rutin kita, yakni setiap Jumat, ya setiap Jumat kita akan mengkaji seputar fikih dasar, ya, yakni pembahasan tentang seputar apa? Fikih dasar yang ditulis oleh Al-Allama Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Ini Syekh Al-Allama Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yang mana beliau memberi judul kitab beliau adalah Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi fid Din. Naam. Dan ini sebuah kitab seputar masalah fikih, ya. Ini membahas tentang fikih-fikih dasar yang sangat penting bagi setiap muslim maupun muslimah untuk mempelajarinya. Naam. Dan alhamdulillah kita masuk kepada pertemuan yang ke-10. Ya. Alhamdulillah kita telah selesai membahas tentang beberapa bab, ya. Ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa menyelesaikan kajian kita. Ya, ini kita telah selesai membahas tentang Kitabut Thaharah.
Ya, kita telah selesai membahas Kitabut Thaharah dan di sana terdapat 11 bab, ya, terdapat 11 bab, dan bab yang terakhir yang telah kita bahas adalah bab seputar masalah haid. Nah, sekarang kita masuk kepada Kitabus Shalah, yakni membicarakan tentang apa? Seputar masalah salat. Nah, kemudian jemaah rahimakumullah, para pemirsa channel Muslim TV, dan juga kepada para pemirsa yang mungkin mendengarkan rekaman kajian kami via Telegram channel Muslim TV, ya, dan juga kepada pemirsa yang mungkin menyaksikan kajian kami melalui akun YouTube channel Muslim TV, rahimakumullah. Satu hal yang harus kita ketahui adalah bahwasanya salat itu adalah satu kewajiban. Ya, salat adalah satu kewajiban bagi setiap muslim. Ya, dan dia merupakan salah satu arkanul Islam. Sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, dan juga hadis Jibril. Ya, hadis Jibril yang hadis yang panjang, ya, dan juga hadis ini terdapat di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya. Ini ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang dinul Islam. Ya, ini malaikat Jibril datang kepada Rasulullah di tengah-tengah masyarakat. Ya, yang mana apa? Malaikat Jibril ya berwujud dengan wujud manusia, yang mana ketika itu tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Ya, kecuali ya Allah Subhanahu wa taala telah ya mengajarkan kepada para sahabat melalui malaikat Jibril ya seputar tentang masalah Islam. Nah, maka dia bertanya kepada Rasulullah, ya, ini dia mengatakan ya tentang berkaitan dengan Islam. Maka Nabi mengatakan, al-Islamu antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumur ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilahi sabila. Jadi Islam, kata Nabi, engkau adalah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan engkau bersaksi adalah bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Engkau menegakkan salat, engkau menunaikan zakat, engkau berpuasa di bulan Ramadan, ya, dan engkau pergi ke Baitullah jika engkau mampu untuk melakukan perjalanan ke sana. Nah, di dalam arkanul Islam, ya, di sana ada 5 pondasi, yang mana setiap muslim atau muslimah wajib bagi mereka untuk menunaikan pondasi tersebut. Ya, yakni syahadatain, yakni kemudian salat, kemudian zakat bagi yang mampu. Kemudian berpuasa di bulan Ramadan dan haji, yakni ke Baitullah bagi yang mampu untuk melakukannya. Nah, dan salat ini jamaah rahimakumullah adalah sesuatu yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali dalil-dalil yang memerintahkan tentang kewajiban salat. Salah satu di antaranya adalah sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 103. Yakni Allah menyebutkan innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban muquta. Ya, yakni sungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang yang beriman. Ya, dan banyak sekali dalil-dalil yang memerintahkan tentang wajibnya salat. Nah, akan tetapi yang harus kita fahami adalah barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka sungguh dia telah melakukan dosa besar. Ya, dan bahkan orang yang senantiasa dalam hidupnya tidak pernah salat, maka dia bisa kufur, maka bisa kafir dia. Ya, kalau sudah tegak hujjah, apalagi dia meyakini salat tidak wajib baginya, maka dia bisa kafir, murtad daripada agama Islam tanpa dia sadari, waliyazbillah. Dan bahkan fatwa Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah, fatwa beliau adalah ketika ada suami istri dan salah satunya tidak salat, maka pernikahannya batal. Bayangkan, ya, pernikahannya apa? Batal. Ya, maka nasihat kepada saudara maupun saudariku, ya, ketika Anda hendak memilih pasangan hidup Anda, maka lihatlah tentang salatnya.
kalau sekiranya dia adalah orang yang menjaga sholat, kalau sekiranya dia adalah orang yang senantiasa memperhatikan sholatnya, maka terimalah lamarannya. Maka jadikanlah dia istri atau suami daripada Anda. Ya, karena ya tentang masalah sholat adalah masalah yang apa? Yang besar. Ya, masalah yang besar. Ya, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Nah, tugas kita menjadi seorang muslim, kita selalu senantiasa menyampaikan, mendakwahkan kepada saudara-saudara kita tentang pentingnya apa? Masalah sholat ini. Nah, baik, kita lanjut saja yang membahas tentang kaifiyah, ini tata cara berkaitan dengan sholat. Ya, hukum seputar sholat, karena ini penting sekali jamaah. Karena apa? Nah, karena menuntut ilmu yang berkaitan dengan arkanul Islam, ya, tentang ibadah yang dengannya kita memerlukan pengetahuan, maka menuntut ilmu dalam masalah ini adalah satu kewajiban. Yang menuntut ilmu dalam hal ini adalah apa? Suatu kewajiban. Ya, suatu apa? Kewajiban. Ya, maka bagi kita ya wajib untuk menuntut ilmu seputar masalah daripada salat. Naam, ya. Nah, sekarang kita bacakan apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab beliau Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh fid Din. Ya, naam. Wa Tawdihul Fiqh fid Din. Kita masuk kepada langsung saja kitabus shalah. Qala musannif rahimahullahu taala, yakni kitabus shalah. Ya, Syekh berkata kitab tentang seputar salat. Dan ini kita masuk kepada kitab atau pembahasan bab yang kedua, yang sebelumnya tentang taharah. Alhamdulillah kita sudah selesai membahasnya. Naam. Syurut salah, yakni syurutus salah, yakni syarat-syarat salat. Ya, syarat-syarat apa? Salat. Kata Syekh, taqaddama anna at-taharata min syurutiha. Ya, sudah disebutkan sebelumnya, sesungguhnya syarat daripada salat itu adalah bersuci. Ya, jadi salah satu syarat sahnya salat adalah harus bersuci. Ya, yakni seseorang tidak akan sah salatnya kecuali dengan bersuci. Dan ini telah lalu penjelasannya pada membahas tentang masalah taharah. Maka Syekh menyebutkan bahwasanya syarat daripada salat itu adalah bersuci. Naam. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa min syurutiha dukhulul waqti. Nah, kemudian salah satu di antara syarat berikutnya ya adalah masuknya waktunya. Jadi jamaah, salah satu di antara syarat daripada salat itu yang pertama tadi apa? Yakni dia harus bersuci, ya, dia dalam keadaan suci, ya, suci dari hadas yang kecil maupun hadas yang besar. Ya, kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah apa? Dukhulul waqti, yakni masuknya waktu salat. Nah, ini penting. Jadi apabila seseorang yang dia hendak salat misalkan, lalu dia tidak bersuci, maka salatnya tidak sah. Ya. Atau dia sudah bersuci akan tetapi ketika dia salat tidak pada waktunya, maksudnya apa, belum waktu masuk salat lalu dia salat, maka tidak sah. Maka jamaah rahimakumullah, sangat penting sekali bagi kita untuk memperhatikan masalah waktu-waktu salat. Jangan sampai kita salat ya pada belum waktunya. Nah, ini masalah. Ya. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wal aslu fihi hadits Jibril. Nah, dalilnya adalah hadis Jibril. Yakni annahu amma an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi awalil waqti wa akhiri. Yakni ya, dalilnya adalah hadis Jibril, bahwasanya Jibril mengimami Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal waktu dan di akhir waktu. Wa qala ya Muhammad as-salatu ma baina hadzainil waqtain. Lalu Jibril alaihissalam berkata kepada
kepada Rasulullah, dia mengatakan, ya Muhammad, ya salat itu di antara dua waktu ini. Ya, rawahu Ahmadu wa Nasa'i wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i dan juga Imam At-Tirmidzi. Naam. Pertama jamaah, Syekh menjelaskan kepada kita bahwasanya dalil, ya, syarat sahnya salat, masuknya waktu salat. Maka Syekh membawakan dalil bahwasanya Rasulullah itu pernah salat bersama Jibril alaihissalam, yang mana yang menjadi imam adalah siapa? Jibril alaihissalam. Maka setelah salat, maka malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, beliau mengatakan, ya Muhammad, ya salat itu di antara dua waktu itu. Ya, kemudian itu dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, wa an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, dalil yang kedua jamaah adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu zuhri. Nah, Nabi yang menjelaskan kepada kita pada waktu zuhur, kapan waktu zuhur itu telah tiba, maka Nabi mengatakan, idza zalatis syamsu, yakni waktu salat zuhur dimulai ketika matahari telah tergelincir, ya, wa kana dhillu rajuli katulihi, ya, hingga bayangan seorang sama dengan tingginya, ya, ma lam yakhduril asru, ya, selama belum waktunya selama belum datangnya waktu asar. Nah, jadi jamaah rahimana rahimakumullah, ya, pada zaman Rasulullah dulu tidak ada jam ya. Pada zaman Nabi apa? Tidak ada jam. Sehingga bagaimana para sahabat yang melihat waktu masuknya salat, maka mereka melihat ya dengan matahari. Nah, jadi apabila telah masuk waktu salat zuhur, maka dilihat matahari itu posisinya ya telah tergelincir hingga bayangannya seseorang sama dengan tingginya. Ya, kalau kita lihat bayangan kita, maka tingginya sama dengan apa? Bayangan seseorang itu sama dengan tingginya. Ya. Nah, itu yang pertama ya, melihat tentang waktu sholat zuhur. Lantas pertanyaannya sampai kapan batasnya? Maka kata Nabi, malam yakhduril asru. Ya, batasan waktu zuhur ini adalah sampai belum masuknya waktu asar. Paham ya? Naam. Nah, kemudian bagaimana kita menentukan waktu pada sholat asar? Maka Nabi melanjutkan waktul asri, ya, pada waktu asar itu adalah malam tasfarra asyamsu, yakni pada waktu sholat asar adalah selama matahari belum menguning. Maksudnya apa? Matahari itu belum menguning, ya, masih nampak kelihatan sinarnya, ya. Naam. Nah, kemudian kapan pada waktu sholat maghrib? Waktu sholatil maghribi malam yaghibi asyafaq, yakni ya pada waktu sholat maghrib itu adalah selama cahaya merah belum menghilang. Maksudnya apa? Sinar-sinar apa? Matahari apa? Sinar selama cahaya merah belum menghilang. Jadi dengan terbenamnya matahari, maka masuklah waktu sholat maghrib. Ya, maka ketika seseorang berpuasa, ya, lalu matahari terbenam, ya, maka telah masuk waktu sholat maghrib. Ya, dan juga di sini disebutkan bahwasanya ya selama cahaya merah belum menghilang. Maksudnya apa? Masih belum gelap. Ya, naam. Nah, kapan pada waktu masuk isya? Waktu sholatil isya'i ila nisfil lail. Nah, pada waktu masuk sholat isya adalah yakni sampai separuh malam. Ini maksudnya apa? Ketika selesai waktu sholat maghrib dengan hilangnya cahaya merah
di langit-langit, ya maka ketika hilang maka sudah masuk waktu Isya, dan waktu Isya ini adalah waktu ya setengah malam, maksudnya apa? Setengah dari separuh malam, maksudnya apa? Hilangnya cahaya kemerahan di langit, ya hilang lalu gelap. Nah itulah masuk waktu Isya. Sampai apa? Sampai pertengahan malam, ya. Kemudian kapan masuk waktunya sholat subuh? Maka Nabi mengatakan wa waktu sholati subhi min tulu'il fajri, ya, yakni waktu sholat subuh itu adalah dengan ya terbitnya fajar, ya terbitnya fajar, malam tatlu'is syamsu, dan sampai terbitnya matahari. Nah, itulah waktu-waktu sholat, ya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Muslim, ya hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Naam. Kemudian jamaah rahimakumullah, ya jadi dahulu tidak ada jam. Jadi mereka para sahabat ketika hendak sholat maka melihat dengan putaran waktu, yakni matahari, dengan dilihat. Nah, alhamdulillah pada zaman kita sekarang banyak sekali kemudahan yang telah Allah berikan. Ini merupakan karunia dan fadilah dari Allah, yakni apa? Adanya jam. Ya, waktu dengan jam kita bisa melihat jam di jam tangan kita, atau kita bisa melihat dengan jam di handphone kita dan sebagainya, dan bahkan bisa kita berikan alarm. Ya, bahkan ada aplikasi ya di handphone, ya apabila telah masuk waktu salat maka dia akan berbunyi secara otomatis. Itu perlu disetting dan sebagainya. Nah, ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan dengan bergantinya zaman dan berkembangnya zaman, maka Allah mudahkan adanya jam, yang mana jam itu adalah sebagai ya penentu waktu ya di dalam kehidupan kita, dan ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian kata Nabi, kata Syekh rahimahullahu taala, ya, yakni wa yudraku waktu sholati bi idraki rak'atin. Nah, ya dianggap mendapati waktu sholat dengan mendapati satu rakaat. Ya, maksudnya adalah ketika seseorang dia misalkan kesiangan misalkan, ya maka jamaah, ya misalkan seseorang ya yang dia kesiangan bangun misalkan, maka ya uzur bagi dia, boleh dia tetap melaksanakan sholat karena adalah uzur bagi dia walaupun misalkan waktunya sudah habis. Nah, maka bagi saudara atau saudariku ya yang bagi Anda mungkin kesiangan ketika ya bangun daripada tidurnya, terutama di waktu sholat subuh, ya kebablasan bangun jam 6 misalkan atau jam setengah 7, maka sholatlah ketika Anda bangun pada saat itu. Karena apa? Karena Anda memiliki uzur. Ya, kalau Anda memang betul-betul ketiduran ya, bukan sengaja untuk tidur. Nah, beda kan ya antara ketiduran dengan sengaja untuk tidur. Ya, maka kalau seandainya dia ketiduran maka boleh dia sholat pada waktu terjaga walaupun waktunya sudah habis. Nah, demikian ya di antara fatwanya para ulama. Naam. Kemudian jamaah rahimakumullah, ya. Nah, maksud di sini adalah yakni ketika misalkan seseorang yang dia ya bangun ya pada waktu sholat subuh misalkan, lalu matahari hendak terbit misalkan, ya maka dia sholat, lalu ketika sudah satu rakaat maka waktunya sudah habis. Nah, maka maksud kata saya adalah apabila seseorang mendapati waktu di antara waktu-waktu sholat itu sudah mau habis dan dia melaksanakan sholat, ya ketika sudah selesai satu rakaat maka waktunya sudah habis, maka dia dianggap masih bisa mendapatkan waktu sholat. Mana dalilnya? Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, yang di dalilnya adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi bersabda, man adraka rak'atan minas salati faqad adraka shalah, muttafaqun alaih. Jadi Nabi mengatakan, ya barang siapa mendapati satu rakaat dari salat maka sungguh dia telah mendapatkan salat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Naam.
Kemudian jamaah rahimakumullah, lalu Syekh mengatakan wala yahillu ta'khiruha, dan tidak halal seseorang sengaja mengakhiri salatnya. Yakni apa? Menunda-nunda. Ya misalkan ya waktu salat zuhur misalkan, lalu sudah masuk waktu azan, maka dia sengaja apa jamaah? Menunda-nunda untuk melaksanakan salat. Tidak boleh. Ya, au ta'khiru ba'dihha an waqtiha li udhri aw ghairihi. Ya atau dia apa? Mengakhirkan sebagiannya dari waktunya tanpa uzur. Maksudnya apa? Dia senantiasa kalau sholat itu selalu di akhir waktu. Ya padahal tidak ada uzur bagi dia. Atau yang semisalnya. Maka tidak boleh, tidak halal. Termasuk apa? Orang yang melalaikan sholat. Ya termasuk apa? Orang yang melalaikan sholat. Dan Allah mengatakan, fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Nah di antara ya para ulama mengatakan ya sesuai dengan lanjutan hadis tersebut, yakni mereka lalai dalam sholatnya, termasuk bagian daripada lalai daripada sholat adalah yakni seseorang yang dia sengaja menunda-nunda waktunya sholat. Nah maka jamaah, tidak boleh seseorang sengaja menunda-nunda waktu sholat yang mana tidak ada uzur baginya dan juga tidak ada keringanan, tidak ada rukhsah bagi dia, maka hendaklah dia segera untuk melaksanakan salat. Illa idza akharaha liyajma'aha ma'a ghairiha. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, ya kecuali jika mengakhirkannya untuk menjamaknya dengan salat yang lainnya. Nah, maka boleh. Misalnya seseorang dia sedang safar ya. Ya, dia sedang safar. Lalu di dalam safar, seseorang itu dianjurkan untuk menjamak qashar. Ya. Nah, ketika dia dalam posisi keadaan safar dan hendak menjamak qashar salatnya, maka dia boleh untuk mengakhirkan. Ya, contoh, misalkan dia sedang safar ya. Safarlah dari tempat dia ke suatu tempat yang lain. Nah, dia berangkat siang sebelum waktu zuhur. Nah, ketika di pertengahan jalan ternyata masuk waktu zuhur, maka orang ini boleh dia sholat ketika dia telah sampai di tempat tujuannya. Kapan sampainya? Misalkan sampainya asar, jam 5 sore misalkan. Nah, maka dia boleh ketika sudah sampai, maka dia menjamak qashar sholatnya. Ya, menggabungkan. Ya, dengan 2 rakaat, setelah itu salam, dan lanjutkan 2 rakaat lagi, ini nama jamak qashar. Ya, yakni jamak menggabungkan melaksanakan sholat dalam satu waktu, melaksanakan 2 sholat dan mengqashar yakni yang 4 menjadi 2, dan itu telah dibahas oleh para ulama dalam masalah fikih. Nah, maka kata Syekh rahimahullah, nah apabila kondisinya seperti ini ya fa innahu yajuzu li uzrin, maka apabila ya kondisinya seperti ini maka kata Syekh ya diperbolehkan, tidak masalah, karena sesuai dengan uzur min safarin. Nah, seperti apa contohnya? Ketika seseorang sedang safar, maka boleh dia untuk menjamak qashar salatnya dan mengakhirkan pada waktu salatnya. Au matorin, nah atau dalam kondisi hujan, maka jamaah ya sunnah yang terlupakan adalah menjamak salat ketika turunnya hujan. Nah, ini penting untuk kita amalkan ya bagi para imam masjid ya. Amalkan, karena kebiasaan Nabi, karena Nabi pernah mengajarkan atau pernah melakukan ketika hujan, maka Nabi menjamak salatnya. Ya, au maradin, nah atau dalam keadaan dia sakit. Ya, au nahwiha, atau yang semisalnya. Jadi yang termasuk dengan uzur syar'i yang diperbolehkan seseorang untuk mengakhiri waktunya ya adalah ketika dia sedang dalam keadaan uzur. Apa contohnya? Ketika dalam keadaan safar, atau ketika turun hujan, atau ketika sakit. Nah, maka kondisi-kondisi seperti ini, maka dia boleh untuk mengakhirkan sholatnya dengan menjamak daripada sholat tersebut. Nah, paham ya jamaah ya? Nah, ya, baik. Nah, jadi tadi telah kita sebutkan tentang syarat daripada sholat, ya, yakni pertama apa? Yakni dia harus dalam keadaan bersuci,
ya suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah masuknya waktu sholat. Ya, masuknya apa? Waktu sholat. Naam. Maksudnya apa? Masuknya waktu sholat. Nah, apabila waktu sholat belum masuk, maka dia tidak boleh melaksanakan sholat, dan barang siapa tetap melaksanakan sholat, maka sholatnya tidak sah. Naam. Kemudian jemaah, demikian yang dapat kami sampaikan. Ya, kita hanya 30 menit waktu kita. Dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, masih membahas tentang seputar syarat sholat. Naam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, yang memberikan karunia dan nikmatnya untuk selalu senantiasa belajar, dan kita memiliki kemudahan pada zaman ini. Ya, ada media-media, maka kita gunakan media-media yang ada ini untuk menyampaikan dakwah, untuk menuntut ilmu sesuai dengan kemampuan kita. Bagi yang mereka ya menjadi seorang dai atau menyampaikan ilmu, nah bagi kita adalah meluangkan waktu kita untuk menyimak, untuk mendengarkan, ya. Dan salah satu bentuk jihad kita adalah ya kita mendengarkan ya di rumah-rumah kita, ya, dan juga ya beli pakai internet atau wifi dan sebagainya. Itu merupakan bagian harta yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada pemirsa yang telah menyaksikan kajian kami, kepada teman-teman ya yang telah menyaksikan kajian kami, dan juga kepada teman-teman Muslim Baker Indonesia chapter Singkawang, barakallahu fikum, ya, yang mungkin telah menyimak dari awal sampai akhir, dan juga teman-teman yang lain, dan juga mungkin wali santri yang sedang menyaksikan kajian kami, ya, maka kami ucapkan jazakumullahu khairan, yang mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan, maka saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari saya dan dari syaitan. Maka kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.